Baik, kami dari kelompok 3 ingin merangkum presentasi pada hari ini, yaitu dengan judul Overview of Transaction Processing and Enterprise Resource Planning System, dengan dosen pengampu Ibu Ulfa dari kelas K. Kami terdiri dari 5 anggota, dengan saya Ardianti Prasiwi, NPM akhir 201, lalu ada Ahmad Faiz dengan NPM akhir 211. Lalu ada Anggi Islami dengan NPM akhir 241, dan ada Najwa Aryati dengan NPM akhir 392, dan yang terakhir ada Erlita Ine dengan NPM akhir 418. Data processing cycle atau siklus pemrosesan data adalah siklus atau serangkaian aktivitas untuk mengubah data yang masih mentah menjadi informasi yang bermakna dan relevan. Siklus pemrosesan terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu data input, yang kedua adalah data storage, yang ketiga data processing, dan yang keempat adalah information output. Data input adalah proses menangkap dan memasukkan data transaksi ke dalam sistem yang dipicu oleh suatu aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis sendiri memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama aktivitas yang terjadi, yang kedua adalah sumber daya yang terpengaruh, dan yang ketiga adalah pihak yang terlibat. Contoh data dari aktivitas transaksi adalah tanggal atau waktu, barang yang dijual, jumlahnya, harganya, dan nama pelanggannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait slide 5 yaitu search document. Jadi, search document adalah dokumen awal yang digunakan untuk mencatat transaksi pada saat terjadi dan berfungsi sebagai bukti awal atas aktivitas bisnis. Jadi, search document itu ada revenue cycle yaitu siklus pendapatan, yang kedua expenditure cycle yaitu siklus pengeluaran, yang ketiga ada HR cycle yaitu siklus SDM. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang data storage. Data storage adalah proses penyimpanan data transaksi secara sistematis dan terstruktur agar dapat digunakan kembali untuk pemrosesan, pelaporan, dan pengendalian. Jadi, penyimpanan dilakukan melalui ada 5 tahap. Yang pertama, general ledger, yang kedua, subsidiary ledger, yang ketiga ada master file, yang keempat ada transaction file, yang kelima ada database. Lalu, general ledger, dalam general ledger berisi ringkasan utama seperti aset, liabilitas, equity, dan revenue dan expense. Lalu yang berikutnya subsidiary ledger. Dalam subsidiary ledger berisi detail akun tertentu seperti akun receivable dan akun payable. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai coding dan chart of account. Nah, yang pertama, coding atau pengkodean adalah pemberian angka atau huruf secara sistematis kepada suatu item untuk mengklasifikasikan dan mengorganisirnya. Tujuannya adalah agar data tersebut lebih struktur dan lebih mudah dikelola. Nah, jenis-jenis coding ada 4, yaitu yang pertama ada sequence codes, yang kedua ada block codes, yang ketiga ada group codes, yang keempat ada mnemonic code. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai sequence codes, yaitu kode berurutan. Misalnya 001, 002, maupun 003. Lalu yang kedua ada block codes, yaitu kodenya dibagi berdasarkan kelompok tertentu. Misalnya 100 hingga 199 untuk akun aset, 200 hingga 299 untuk akun utang. Lalu yang ketiga ada group codes, yaitu mengelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Lalu yang keempat ada mnemonic codes, yaitu menggunakan singkatan agar lebih mudah diingat. Misalnya akun receivable disingkat menjadi AR atau akun payable disingkat menjadi AP. Lalu selanjutnya ada chart of account, yaitu daftar nomor akun dalam general ledger yang disusun sesuai urutan laporan keuangan. Jadi semua akun perusahaan seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sudah diberi kode dan tersusun rapi. Yang penting agar lebih mudah dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya lebih sistematis. Baik, selanjutnya ada audit trail atau jejak audit. Nah, audit trail adalah jalur transaksi yang memungkinkan suatu transaksi ditelusuri dari awal hingga akhir. Mulai dari source dokumen atau sumber dokumennya hingga jurnal, ledger, hingga financial statement atau laporan keuangan. Yang dimana fungsinya adalah untuk mengecek akurasi, memastikan transaksi tersebut valid,
dan mendukung proses audit. Lalu selanjutnya ada Computer Based Storage Concept, yaitu cara data disimpan dalam sistem komputer. Nah, data dalam sistem disusun dalam bentuk seperti entity atau objek, misalnya pelanggan atau produk. Lalu ada atribut yaitu karakteristik entity, misalnya nama atau alamat. Lalu ada field yaitu tempat menyimpan satu data. Lalu ada record yaitu kumpulan field untuk satu entity. Lalu ada data value yaitu isi dari field tersebut. Lalu ada file yaitu kumpulan record. Nah, file sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu master file dan transaction file. Nah, master file adalah data tetap seperti data pelanggan. Lalu ada transaction file yaitu data transaksi yang dapat berubah-ubah. Baik, selanjutnya ada data processing dan information output, yang dimana data processing itu terjadi setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem. Data tersebut harus diproses untuk menjaga agar basis data tetap terkini. Kemudian ada aktivitas utama pemrosesan data yang dimana ada creating, reading, updating, dan deleting. Yang dimana creating itu adalah membuat data baru, sedangkan reading membaca atau mengambil data, lalu ada updating yaitu mengupdate data terbaru, dan deleting yaitu menghapus data yang tidak perlu. Kemudian ada aktivitas utama pemrosesan data, yaitu ada batch processing, real-time processing, dan online processing. Selanjutnya ada information output. Di sini merupakan tahap terakhir dalam siklus pemrosesan data akan dihasilkan dalam bentuk seperti dokumen, reports atau laporan, dan query. Dokumen sendiri digunakan untuk operasional sehari-hari, sedangkan reports atau laporan digunakan untuk evaluasi atau pengambilan keputusan setiap bulan, setiap berapa bulan sekali, atau setiap tahun. Lalu query adalah data yang digunakan untuk menyediakan informasi menangani masalah yang membutuhkan tindakan cepat atau tindakan yang urgent. Baik, selanjutnya ada transaction processing blockchain, yang dimana dengan munculnya mata uang kripto, teknologi baru yang disebut blockchain mengubah cara transaksi keuangan serta banyak jenis transaksi lainnya dicatat, diproses, dan disimpan. Jika internet adalah jaringan informasi, blockchain adalah jaringan nilai dan kepercayaan. Artinya, barang-barang berharga yang dapat dipertukarkan dengan cara yang aman dan terpercaya. Blockchain lebih dari sekedar basis data. Ini adalah cara baru untuk memproses, menyimpan, berbagi, dan mencari informasi. Enterprise Resource Planning ERP System. Sistem ERP adalah sistem terintegrasi yang mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data perusahaan serta menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dan pihak eksternal untuk menilai kinerja dan kondisi perusahaan. Sistem ERP bersifat modular dengan setiap modul menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengotomatisasi proses bisnis standar. Model ERP yaitu 1. Keuangan atau buku besar umum dan sistem pelaporan. Yang kedua, sumber daya manusia dan penggajian. Yang ketiga, siklus pendapatan. Yang keempat, siklus pembayaran. Yang kelima, manufaktur atau siklus produksi. Yang keenam, manajemen proyek. Yang ketujuh, manajemen hubungan pelanggan. Dan yang kedelapan, alat atau sistem. Kelebihan dan kekurangan ERP. Kelebihan sistem ERP yaitu sistem ERP membantu menyederhanakan alur informasi dengan menyimpan semua informasi perusahaan menjadi satu basis data. Yang kedua, manajemen mampu memantau setiap area departemen dengan lebih baik dan mudah. Yang keempat, yaitu laporan dan prosedur lebih terarah karena mempunyai standarisasi. Yang kelima, yaitu kemudahan dalam melayani pelanggan karena karyawan mendapatkan akses lebih mudah. Untuk kekurangan sistem ERP, yaitu biaya yang mahal untuk membeli perangkat lunak, perangkat keras, dan konsultasi. Yang kedua, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sistem ERP membutuhkan waktu bertahun-tahun.